kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia, Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir. Saya persilakan Hama, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam, ku bersyukur ku ada dalam, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Engkau selalu hadir dalam setiap masalah kami. Dimanapun kami berada, Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami Tuhan. Kiranya firman ini dapat tertanam dalam setiap hidup kami, menjadi pedoman dalam setiap hidup kami, sehingga hari demi hari kami semakin mengenal kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga nama Tuhan selalu dimuliakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hari ini Tuhan, Tuhan sampaikan isi pesan hati-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin, haleluya, shalom. Kurang semangat teman-teman, shalom. Nah ya gitu toh. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita bisa kumpul, ya gak kerasa ya teman-teman. Ini udah bulan Juni teman-teman ya. Udah bulan Juni. Ya maunya pertengahan tahun 2022. Kita gak kerasa ya teman-teman. Udah ya gak kebayang lah. Kita bisa sampai hari ini kita bisa kumpul sama-sama di tempat ini. Semakin berkembang toh, kita semakin mengenal firman Tuhan sama-sama. Yaitu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Hari ini kita mau belajar teman-teman, kita hari ini cepat aja teman-teman ya. Kita hari ini mau belajar satu tema firman Tuhan, kita mau membahas soal kata-kata ini teman-teman, yaitu kompromi. Amin teman-teman. Tahu nggak arti kata kompromi itu apa teman-teman? Kompromi ya, sering kan dengar ya, kompromi itu apa teman-teman artinya. Ya, kita mau belajar bagaimana sih pandangan kita selama ini mengenai satu kata ini, yaitu kompromi teman-teman. Biasanya orang-orang sering menilai bahwa kompromi itu adalah kata yang bersifat negatif teman-teman. Biasa toh, karena kompromi itu hal yang bersifat negatif. Mesti kalau kita dengar kompromi, paling itu dia orangnya agak kurang setia, terus kurang taat atau enggak bisa ngikuti peraturan, terus dia merasa kayak ayo biasa aja lah. Itu namanya kompromi. Kita sering mendengar hal-hal seperti itu dan kita menilai kompromi itu adalah satu kata yang negatif teman-teman. Tetapi teman-teman ya, kalau kita mau baca teman-teman, saya juga sempat lihat di internet arti kata kompromi itu apa sih. Dan arti kata kompromi itu teman-teman sebenarnya merupakan satu kata untuk perjanjian damai teman-teman. Bingung kan ya? Saya pun juga kaget kenapa kok bisa kayak gitu. Kompromi itu saya lihat ada banyak sekali arti yang positif, bukan negatif yang kayak selama ini kita sangka kompromi itu adalah hal yang negatif. Tetapi kompromi itu sebenarnya kalau saya ringkas teman-teman, sebenarnya merupakan satu kata
untuk perjanjian damai, di mana ada kita bersepakat untuk damai, adanya pembaharuan dan sebagainya, sehingga dua orang yang berinteraksi itu teman-teman, yang kita berkompromi itu ada satu damai di antara kita gitu teman-teman. Dan tetapi kita mau belajar sih, arti kata kompromi ini sering ditarik dalam suatu pemahaman, terutama dalam teologi kita teman-teman, seakan-akan kompromi itu menjadi satu kata yang negatif. Seperti kalau kita sering dengar kepada berbagai hambanya mungkin ngomong, kita nggak boleh kompromi sama dosa, kita nggak boleh kompromi sama hal yang nggak sesuai dengan kehendak Allah. Itu sering sekali kita didengarkan seperti itu. Ya akhirnya seakan-akan kata tersebut berlawanan dengan apa yang saya tulis di sini. Sebenarnya merupakan satu kata untuk perjanjian damai, dan kita mau belajar teman-teman, kata kompromi itu kata kompromi itu seakan-akan kalau kita lihat ya, seakan-akan kata itu berlawanan dengan prinsip yang ketetapan Tuhan berikan. Itu yang sering sekali kita dengar. Dan kata kompromi ini dapat menjadi negatif tergantung bagaimana subjeknya menggunakan kata tersebut. Paham ya teman-teman ya? Jadi sebuah kata kompromi itu sebenarnya adalah kata-kata yang netral. Enggak ada yang namanya jelek atau bagus, enggak. Itu tergantung bagaimana kita yang menggunakan kata kompromi tersebut teman-teman. Bagaimana tergantung bagaimana subjek atau pelaku tersebut menggunakannya. Dan kita mau belajar teman-teman, pada saat kapan kata-kata kompromi ini menjadi hal yang negatif. Kita mau belajar dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar dari satu tokoh di mana dia adalah raja yang dipilih oleh Tuhan, yaitu kita mau belajar tokoh namanya Saul teman-teman. Kita mau baca dulu, saya minta tolong dibukakan 1 Samuel 15. Kita mau baca ceritanya dulu supaya teman-teman bisa paham bagaimana ceritanya, lalu saya akan jelaskan. 1 Samuel 15. Sudah ketemu? Ya, 1 Samuel 15 mulai dari ayat yang pertama teman-teman ya. Saya bacakan aja ya, teman-teman sambil menyimak dengan baik-baik ya. Saya bacakan yaitu, berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Kemudian berkatalah Saul kepada orang Keni, berangkatlah, menjauhlah, pergilah dan dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada orang-orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek. Ya. Sampai mana tadi? Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag orang raja Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel, demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja,
sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah ke Karmel, dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai di telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek sebab rakyat melamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpaskan. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut pada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan bersujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan, sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ya, teman-teman, kalau kita baca seterusnya teman-teman, dan Saul terus menerus untuk membujuk untuk Samuel untuk kembali kepadanya, membujuk untuk supaya aku tetap hormatilah aku, supaya aku bisa kembali untuk menyembah Tuhan. Dan kita mau belajar teman-teman dari tokoh sang pelaku ini adalah Saul teman-teman. Dia itu adalah raja teman-teman dia. Pada saat kapan kata kompromi tersebut menjadi satu kata yang negatif? Kalau kita lihat di Saul ini, Saul itu adalah orang yang dipilih Tuhan menjadi raja bangsa Israel. Dan Saul semakin lama semakin berkompromi, semakin lama semakin gak nurut sama apa yang Tuhan suruh. Dan dia semakin menjadi kompromi karena semakin dia dipakai Tuhan sebagai raja, dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, dia akhirnya semakin lama semakin berkedok rohani teman-teman. Jadi kata kompromi bisa menjadi negatif pada saat subjek tersebut berkedok rohani. Ya, Saul yang dipilih oleh Allah menjadi raja atas orang Israel memiliki kedok rohani yang membuat setiap yang dia lakukan itu dia pakai menjadi bukti bahwa aku ini sudah melakukan perintah Allah. Padahal hal itu tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Dan akhirnya Saul ditolak oleh Allah menjadi raja. Allah menyesal sudah memilih Saul sebagai raja. Kita lihat di ayat yang ke-7, jadi Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Ayat 8-nya, Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan
mata pedang, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Jadi kalau kita lihat di ceritanya awal tadi ya, perintah awalnya itu Allah menyuruh Saul untuk menumpas semua orang Amalek dari semua kalangan beserta harta dan ternak-ternaknya. Tetapi yang Saul lakukan, dia enggak melakukan sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Dia malah menangkap raja orang Amalek dan mengambil ternak yang baik tersebut. Dan mungkin kalau misalnya dari kacamata manusia teman-teman ya, kalau bagi kita, lah Tuhan sama aja kok, aku ya menghabisi orang-orang Amalek kok, sama aja kok. Saul pun mungkin merasa seperti itu. Tetapi ada kalanya kita mungkin sulit untuk menyadari ini benar enggak. Kadang kita bisa aja kita enggak mau tahu dan kita menggunakan berkedok rohani tersebut, aku sudah melakukan perintah Tuhan. Tetapi benarkah yang sudah kita lakukan itu sesuai enggak apa yang mau Tuhan mau? Dan Saul pun begitu. Saul, kalau saya baca dan renungkan, Saul pun sebelumnya dari cerita ini, Saul pun juga pernah melakukan hal seperti ini teman-teman. Mungkin pertama mungkin enggak taat, kemudian Tuhan kasih kesempatan. Tambah lama Saul itu juga semakin enggak taat teman-teman. Dan dia mulai berkompromi karena dia mencoba untuk, oh ini loh, aku ini raja dipilih sama Tuhan, aku ini raja bangsa Israel. Dia merasa berkodok rohani, dia merasa menjadi orang yang terpilih, sehingga dia mencoba untuk berbelas kasihan. Dia mencoba sebagai raja, dia mau berbelas kasihan ke orang gitu toh. Dia mau menunjukkan bahwa aku ini loh, aku ya baik hati, aku ini loh ya orang yang besar. Orang kan biasa toh, orang kalau jadi raja itu kayak merasa kayak aku ini orang yang terpandang, dan saya juga mau menunjukkan bahwa aku ini juga orang baik, aku itu juga orang kayak gini loh, berbelas kasih, dan aku ini juga mau berbakti kepada Tuhan. Tapi berbaktinya itu salah teman-teman. Ya sebab itu ya teman-teman, kalau kita, dan Saul itu berkodok rohani dan merasa berbelas kasihan, dan akhirnya kalau kita sering mengingat apa yang sudah Tuhan percayakan, kita sering mengingat, oh aku ini wis bisa menyampaikan kepada firman Tuhan di mimbar. Oh aku udah dipercaya jadi tim musik, oh aku udah dipercaya jadi WL di ibadah umum, oh aku udah dan semakin kita terus mengingat dan mendambakan apa yang sudah kita dapat, itu bisa menjadi batu sandungan buat setiap kita teman-teman. Kita merasa kayak apa yang sudah di Tuhan kasih itu sudah cukup gitu. Padahal Tuhan mau melatih kita, memberikan setiap kita tanggung jawab lebih besar tiap tahunnya, tiap hari demi hari Tuhan kasih tanggung jawab buat kita. Tuhan mau kita itu bisa lebih lagi daripada hari ini teman-teman. Bukan sekedar cukup bahwa oh ya aku udah jadi WA gini, terus akhirnya kita berbangga-bangga diri. Akhirnya lama-kelamaan kita semakin gak taat, kita semakin kompromi. Alah aku ahli lah, aku WL setiap minggu biasa, gak perlu latihan-latihan. Oh aku sering dari minggu aku ke gereja dengar firman Tuhan, nggak usah baca-baca firman Tuhan, nggak usah, cukup di gereja aja. Oh aku nggak perlu nyembah, di rumah di gereja cukup. Kadangkala itu sangat sulit kita sadari teman-teman. Saya pun juga pernah belajar gitu, ya saya tertegur dari firman ini teman-teman. Kadang awal-awalnya saja kita kelihatannya benar-benar dipakai Tuhan. Lama-kelamaan kita yang semakin turun, kita semakin yang lalai untuk menjaga hati kita ini tetap teguh, tetap taat pada Tuhan ini loh, kita yang lalai teman-teman. Itu yang sulit, sangat sulit kita sadari. Akhirnya lama-kelamaan kita menjadi kompromi. Dan mengapa seperti itu? Kompromi yang sebenarnya berasal dari hati manusia. Ya. Kompromi, jadi kalau kita baca, kalau lihat, semakin mungkin kita makin gak taat sama Tuhan, karena kita mengikuti hati kita ini teman-teman. Setiap kita mau pelayanan, contoh ya, ini saya jujur. Setiap waktu saya pelayanan, kadang itu saya juga ada kayak hati saya melayani itu kadang ada yang salah juga teman-teman. Kadang saya lebih suka, oh ya ini benar-benar passionku.
ini benar-benar aku yang pingin pelayanan. Dan akhirnya itu membuahkan satu hasil pelayanan yang nggak baik teman-teman. Akhirnya mesti tiap minggu kadang ya, kalau mungkin ada beberapa teman yang pemain musik yang kenal saya, mungkin kadang beberapa saya kadang sering marah dan sebagainya. Itu saya kelihatannya itu saya merasa benar teman-teman. Kelihatannya saya merasa benar. Tetapi tiap minggu saya diingatkan, saya diingatkan sama Tuhan, iya ternyata ya salah juga kayak gitu. Saya merasa saya yang paling benar gitu. Saya merasa yang paling, ya saya akhirnya belajar untuk bertobat. Saya sulit sekali teman-teman nyadar itu. Mungkin itu bagi kalian mungkin cerita saya sepele ya. Karena tapi bagi saya ini benar-benar sangat-sangat sulit. Dan akhirnya setiap minggu saya mencoba untuk mengkalibrasi hati saya lagi. Saya pelayanan harus dengan sepenuh hati, dengan sabar. Dan akhirnya saya bisa mencoba untuk menghindari hal tersebut. Saya mencoba perlahan-lahan untuk berubah. Jadi kompromi yang berasal dari hati manusia selalu berpikir untuk keuntungan diri sendiri. Seperti saya tadi bilang, keuntungan diri saya sendiri. Wah, aku untung nek aku bisa pelayanan, aku bisa ngembang lagi. Itu salah satu keuntungan bagi saya. Ada juga mungkin kompromi yang mungkin buat menguntungkan kalian semua. Mungkin kalian coba ada satu kesempatan, oh aku tak kompromi, aku biar untung. Jadi memang kalau kompromi yang didasarkan hanya pada hati manusia, akhirnya kompromi itu hanya akan menghasilkan dosa. Jadi dosa dan akhirnya secara tidak langsung kita menolak dan menjadi musuh Tuhan. Sama seperti Saul. Saul kompromi, Saul kompromi karena hatinya itu ingin dilihat orang, ingin dilihat sebagai raja yang berbelas kasihan, ingin dilihat raja yang berhasil mengalahkan satu bangsa. Itu jadi satu kebanggaan buat dirinya. Dan akhirnya Tuhan menolak Saul karena hal ini, teman-teman. Dan kita mau belajar teman-teman bahwa kompromi itu adalah kombinasi. Kalau kita sudah pelajari, kita dengarkan cerita ini, berarti kompromi adalah suatu kombinasi kata di mana yaitu keinginan kita dan bukan keinginan Tuhan. Jadi kombinasi yang kita inginkan dan yang Tuhan tidak inginkan. Jadi kita nggak bisa teman-teman, kalau memang kita dari awal kita mau hidup bersama Tuhan, kita mau hidup melayani Tuhan, tentu kita nggak boleh hidup di dua zona ini teman-teman. Kita nggak mungkin bisa hidup dengan keinginan kita dan kita mau kompromi sama Tuhan, jangan kayak gini, Tuhan ikuti keinginanku, nggak bisa teman-teman. Karena sepenuhnya hidup kita ini adalah karena kasih karunia Tuhan teman-teman. Begitupun juga Saul. Kalau kita baca loh teman-teman, saya waktu itu juga mikir, kenapa sih kok bangsa Israel kok dikasih raja? Bukankah begitu besarnya satu bangsa Israel itu dipimpin langsung oleh Tuhan? Akhirnya dikasih raja teman-teman. Dan karena memang bangsa Israel minta kasih raja. Dan akhirnya memang kalau saya lihat ya akhirnya jadinya kayak gini gitu loh. Jadinya kayak yang kita ceritakan, banyak sekali sejarah raja-raja orang Israel itu gak karu-karuan jadinya. Dan kita gak boleh berdiri di atas dua prinsip ini. Jadi apa yang kita inginkan dan yang Tuhan gak inginkan. Jadi setelah Saul berkedok rohani, sehingga Saul menjadi raja itu yang awalnya menjadi perantara antara Tuhan dengan rakyat, antara dengan bangsa Israel, jadi pemimpin. Akhirnya Saul mengalami disorientasi. Saul mengalami perubahan orientasi, tujuannya dia jadi raja itu berubah teman-teman. Saul merasa dulu raja dipilih sebagai perantara dan akhirnya lama-kelamaan namanya manusia teman-teman. Dia memiliki pride gitu, memiliki pride sebagai orang laki, dia menjadi raja, dia bangga, dia menjadi orang besar. Dan itu berbahaya teman-teman. Pada saat kita udah dipercaya sama Tuhan, kita mulai disorientasi. Itu
akhirnya kita bisa inilah menjadi alasan mengapa kita bisa kompromi. Kata-kata kompromi itu menjadi suatu kata yang negatif pada saat kita mengalami disorientasi, kita berkedok rohani, kemudian kita disorientasi, teman-teman. Dan kalau kita mau kalau contohnya teman-teman ya, kalau kita, di awalnya pun manusia pada saat pertama kali diciptakan ada Adam dan Hawa, terkandung adanya kompromi yang terkandung obsesi di dalam memunculkan keburukan dan kepalsuan dari diri manusia. Awalnya manusia itu diciptakan Tuhan dengan baik, gitu. Tuhan percayakan Adam dan Hawa untuk mengelola, gitu, mengurusi apa yang sudah Tuhan ciptakan. Tetapi pada saat itu tadi yang saya bilang tadi, kompromi yang bersifat dari hati, Adam dan Hawa ingin menjadi ditipu oleh iblis toh. Kamu bisa jadi seperti Allah. Dari hati mereka muncul itu pingin seperti Allah, padahal mereka itu ciptaan, teman-teman. Tapi karena hati mereka, hati manusia, hati daging mereka itu menginginkan itu, akhirnya menjatuhkan mereka dalam dosa. Mereka berkompromi dalam hidup mereka. Dan kalau kita lihat bahwa tindakan Saul bukan sekedar memainkan aturan Tuhan. Saul disuruh untuk menumpas dan menang telak atas bangsa orang-orang Amalek itu, teman-teman. Dan tapi apa yang dilakukan Saul? Saul malah menangkap raja orang Amalek. Dan akhirnya Saul perlahan-lahan meninggalkan benih-benih pemberontakan, dan akhirnya kalau kita baca, teman-teman, kalau kita lihat di kisah selanjutnya, orang-orang Amalek itu menjadi tetap jadi satu orang yang bermasalah buat orang Israel. Tuhan kasih kesempatan untuk menyelesaikan setiap apa yang enggak baik dalam setiap hidup kita. Tuhan mau mengajak kita untuk berubah, untuk meninggalkan setiap apa yang buruk dalam setiap hidup kita. Tapi kadang kita sendiri loh, kita udah diarahkan sama Tuhan, kadang kita sendiri yang disorientasi, kadang kita yang sendiri yang mau berbelok, kadang kita sendiri yang enggak mau nurut sama jalannya Tuhan. Akhirnya kita enggak bisa 100% bersih. Makanya kenapa kalau ada orang mungkin yang habis bertobat, terus kemudian pasti ada Isa jatuh kembali, karena dia enggak ngikut sesuai apa yang Tuhan arahkan. Ya, kembali dari awal lagi, dulu saya juga pernah menyampaikan mengenai free will, di mana free will kita itu adalah hal yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Kita mau nggak ikut apa yang Tuhan mau. Dan memang sulit, teman-teman. Kadang saya mikir, kadang free will itu membuat kita sulit mengetahui caranya Tuhan. Benar nggak sih, teman-teman? Saya mikir wes gak usah lah Tuhan free willan, wes Tuhan aja sing ngatur. Enggak, teman-teman, tapi karena memang Tuhan itu mau ajak kita. Kenapa kok kasih kebebasan buat kita? Tuhan mau ajak jadi kita ini jadi partnernya Tuhan. Kita mau jadi partnernya Tuhan, teman kerjanya Tuhan, untuk melayani orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan. Tetapi justru kita menggunakan free will tersebut, malah free will itu menjadikan kita bingung sendiri. Kita akhirnya galau sendiri, kita bingung, ini benar enggak ya, ini benar enggak sesuai dengan firman Tuhan, ini benar enggak ya apa yang aku lakukan, gitu, teman-teman. Jangan sampai kita salah menggunakan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam setiap hidup kita. Amin. Amin, teman-teman. Amin. Ya. Kita tadi belajar dari mengapa kompromi itu bisa menjadi berkonotasi menjadi negatif, karena yang pertama, orang tersebut, subjek tersebut, sang pelaku melakukan berkedok rohani. Setelah dia berkedok rohani, dia mengalami disorientasi. Dan akhirnya Saul pun mengalami sebuah arogansi, di mana dia berkompromi atas kesalahannya. Dia enggak mau merasa disalahin. Dia malah menginginkan Samuel untuk menghormatinya sehingga dia bisa kembali menyembah Tuhan. Betapa kayak kalau saya ngomong itu kayak terlalu lah. Dia udah mengaku salah, dia sudah mengaku, tetapi dia tetap
berarogansi. Ini adalah satu hal yang fatal teman-teman. Yang poin ketiga ini adalah hal yang fatal. Di mana arogansi ini menutup setiap hati kita, menutup setiap pemikiran kita untuk mengerti mana yang benar, mana yang salah. Saul tahu loh, Saul ditegur, tahu, dia ngomong tahu saya salah katanya. Tetapi karena arogansinya itu malah membuat dia mengeluarkan satu statement yang membuat hidupnya tambah ditolak sama Tuhan. Gara-gara arogansi. Dan kita mau belajar teman-teman bahwa dari ketiga ini teman-teman, kita udah belajar dari berkodok rohani, disorientasi, dan akhirnya kita mengalami arogansi. Jangan sampai kita mengalami tiga hal ini. Kita harus menggunakan kata kompromi yang sebenarnya, teman-teman. Kita udah bahas tadi toh. Terus bagaimana kata kompromi itu bisa menjadi satu hal yang positif? Bagaimana satu kata kompromi itu bisa menjadi hal yang baik dalam setiap hidup kita? Dan kita mau tahu bahwa teman-teman, kita mau baca di 1 Petrus 2 ayat 22 sampai 25. Saya bacain aja teman-teman ya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mautnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memukul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Bagaimana kata-kata kompromi ini menjadi suatu kata yang baik pada saat Yesus turun ke dunia ini teman-teman. Kalau kita mau melihat gospel center ya teman-teman, jadi Yesus itu mau berkompromi terhadap hidup kita. Kita yang mungkin gak layak teman-teman. Tuhan mau membuat perdamaian dalam setiap hidup kita, dan Tuhan mau memperbarui setiap hidup kita. Jadi Tuhan memiliki kompromi dalam hidup kita dengan maksud dua ini teman-teman. Perdamaian dan pembaharuan. Perdamaian kita yang mungkin berdosa, kita yang gak layak, kita yang mungkin seharusnya mati di dalam maut teman-teman. Tetapi Tuhan mau ubahkan, Tuhan mau berdamai dengan kita. Ya wis, kita mau dimaafkan sama Tuhan. Dengan cara Tuhan tidak berkompromi dengan dosa. Tuhan menghabiskan semua, membayar lunas setiap dosa kita, sehingga kita bisa berdamai dengan Allah. Dan dalam setiap kehidupan kita yang gak layak, kita yang bukan siapa-siapa, kita hanya manusia biasa, kita dilayakkan untuk menerima keselamatan, kita dilayakkan untuk melayani Tuhan, kita dilayakkan untuk menjadi partnernya Tuhan. Sehingga setiap hidup kita ini loh bisa menjadi saksinya Tuhan. Amin teman-teman. Amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, saya undang pemain musik. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Betapa besarnya cinta-Mu Tuhan. Tuhan rela Tuhan untuk berkompromi dalam setiap hidup kami Tuhan. Tuhan mau menyelamatkan setiap hidup kami. Tuhan kompromi dalam setiap hidup kami, bahwa Tuhan mau membawa perdamaian dalam setiap hidup kami. Karena satu kata ini Tuhan mau membawa perjanjian damai dalam setiap hidup kami masing-masing. Bahwa kami ini bukan apa-apa. Kami hanyalah orang biasa, kami adalah orang-orang yang berdosa Tuhan. Tetapi Tuhan mau melayakkan kami, Tuhan mau memperbaharui hidup kami, Tuhan mau memperbaharui status kami menjadi dari orang yang berdosa, menjadi orang-orang yang diselamatkan Allah, menjadi orang-orang yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu hari ini. Kiranya firman-Mu ini Tuhan tertanam dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan biarlah anak-anak youth di tempat ini Tuhan semakin hari semakin dewasa Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin lebih ingin mendalami apa maksud Tuhan dalam setiap kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu bersyukur Tuhan hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan buat gereja ini
di tempat ini Tuhan. Kiranya gereja ini semakin bertumbuh Tuhan dalam melayani-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan selalu berikan dalam setiap visi, dalam setiap pemimpin-pemimpin di tempat ini Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, sehingga apapun yang kita lakukan di tempat ini Tuhan, itu sesuai dengan visinya Tuhan, itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sampai di sini saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita tetap dalam sikap doa, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak mengucap syukur untuk setiap firman Tuhan yang telah dibagikan pada siang hari ini ya Bapak. Biarlah itu mengingatkan setiap kami untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang tidak berkompromi dengan dosa. Tidak lagi menawar-nawar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan untuk kepentingan kami sesaat ya Tuhan. Tapi kami biarlah boleh menjadi pelaku firman yang sepenuhnya dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di hadapan kami ada roti dan anggur, kami mempersiapkan hati kami ya Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kudus ini ya Tuhan. Mari kita angkat roti, tangan kanan kita. Jesus kira basidaya basikira la barala barala. Shirarala. Kurabashidere. Yang belum mengambil silakan diambil dulu. Kurabashidere. Kita angkat dengan tangan kanan kita. Haleluya Yesus. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur dan memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita percaya roti yang kita pegang ini adalah roti biasa. Tapi dengan iman kita percaya ini adalah tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan kita, kita letakkan tangan kiri kita, dada kita. Demikianlah juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan inilah adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Cawan ini adalah anggur biasa, tapi dengan iman kita percaya ini adalah darah Kristus yang telah menebus hidup kita, menghapus setiap dosa-dosa pelanggaran dalam hidup kita. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkau telah melayakkan setiap kami ya Tuhan, melalui pengorbananmu di atas kayu salib ya Tuhan. Untuk tubuh dan darahmu ya Tuhan, yang menguduskan setiap kami ya Bapa. Untuk kami boleh berdiri tegak di hadapan-Mu Tuhan, layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kita terus mengingat-ingat akan tubuh dan darah Kristus yang telah tercurah. Kita tidak lagi bermain-main lagi dalam kehidupan kita. Kita tahu kita telah ditebus dengan tubuh dan darah yang mahal. Terima kasih ya Bapa. Kami boleh diizinkan masuk dalam perjamuan kudus pada siang hari ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau Tuhan sudah menyertai ibadah kami. Tuhan, kiranya firman-Mu yang sudah dibagikan dalam kehidupan kami boleh menjadi pedoman hidup kami, untuk kami boleh mentaati setiap kebenaran firman-Mu untuk kami kerjakan di setiap harinya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh menyenangkan hati-Mu dan kami mau memberi dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Persembahan boleh dijalankan. Pengumuman
Untuk 1 minggu ini, di Sabtu depan kita akan kembali bertemu di ibadah Komsel. Pastikan teman-teman boleh gabung bersama di ibadah Komsel jam 6 sampai selesainya nanti. Dan juga khusus untuk para pelayan-pelayan Tuhan diwajibkan untuk datang. Dan juga ada rapat para pelayan Tuhan di besok hari, yaitu di hari Senin. Khusus para pelayan Tuhan boleh bergabung bersama di dalam rapat ini. Dan juga di minggu depannya kita akan kembali bersama-sama mengikuti ibadah di ibadah raya jam 9 hingga sampai jam 11. Dan dilanjut lagi kita bertemu kembali di ibadah Yud jam 12 hingga sampai selesainya. Dan kita mengucap syukur kalau ada teman kita yang boleh bergabung kembali. Kita welcome back to our church. Ya, welcome back to our church. 1, 2, 3. Welcome back to our church. Namanya KE Firman Zai. Bener ya? Oke. Tuhan Yesus memberkati. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. For God so loved the world that He gave His only Son, whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. For God so loved the world that He gave His only Son, whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. God so loved the world that He gave His only Son, whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. They shall have, oh, they shall have eternal life. They shall have eternal life. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami ucap syukur kalau kami sudah mengalami lawatan Tuhan pada siang hari ini ya Bapak. Kami percaya penyertaan Tuhan akan menyertai setiap kami hari demi hari ya Bapak. Mari setiap kita yang percaya kita angkat tangan kita mau terima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih penyertaannya yang sempurna hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan dibuatnya berhasil di dalam nama Yesus. Kasih penyertaan Tuhan menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.